Pertama adalah memastikan ada kecukupan pakan buat ternak yang hendak kita pelihara. Kemudian yang kedua adalah kandang buat kambing dan dombanya. Dan ketiga adalah ternaknya itu sendiri. Nah, di dalam berbisnis itu ada dua komponen biaya. Yang pertama namanya adalah CAPEX, Capital Expenditure, atau biaya modal, biaya investasi. Yang kedua adalah OPEX, Operational Expenditure. Itu namanya adalah biaya operasi. Nah, dari CAPEX, seperti yang tadi saya sebutkan, tiga komponen utama yaitu penyiapan lahan pakan atau penyiapan pakannya, kemudian pembuatan kandangnya, dan kemudian membeli ternaknya, bisa jadi juga merupakan tiga biaya yang terbesar. Kalau menurut pengalaman saya, biaya yang terbesar pertama dan kedua adalah ternak dan juga membuat kandangnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita harus menghitung kebutuhan luas kandang akan menjadi penting. Karena nomor 2 dari biaya modal yang akan kita keluarkan. Oleh karena itu, maka luas kandang yang dibutuhkan sebisa mungkin sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ternyata kita membangun kandang kurang dari yang dibutuhkan, maka proses bisnis beternak kita jadi bermasalah. Karena kemudian kita harus ribut dan ribet untuk membangun kandang kembali. Atau jika ternyata kandang yang dibangun itu terlalu luas. Sebenarnya sih menyenangkan saja kalau kemudian modal kita cukup atau banyak. Tetapi kalau modal kita terbatas, maka yang terjadi adalah pemborosan. Nah, karena itu maka menghitung luas kandang yang dibutuhkan untuk peternakan kambing dan domba kita harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Nah, kandang sendiri ada berbagai macam jenis kandang. Ada yang kandang lempra, kemudian ada kandang yang free range, ada juga kandang yang sifatnya adalah kandang panggung, jadi berjarak dari tanah. Nah, kandang itu sendiri ada yang kandang untuk kepentingan penggemukan misalnya dengan baterai, atau kandang koloni yang untuk penggemukan tetapi bisa juga untuk kepentingan breeding. Nah, pada kali ini saya akan fokus membahas luas kandang untuk breeding. Kita mulai dari hal yang paling penting. Pada saat kita melakukan peternakan sistem breeding, maka tujuan utama kandang yang akan kita bangun adalah agar membuat nyaman proses perkawinan antara pejantan dan babon atau betina, proses beranak, dan proses membesarkan cempe. Harapan kita adalah cempenya banyak, hidup, dan pertumbuhannya tinggi. Pertumbuhan berat badannya tinggi atau average daily gain-nya tinggi. Nah, ada dua faktor utama yang berpengaruh di dalam proses kita menghitung luas kandang. Tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah faktor kenyamanan yang ingin kita berikan kepada ternak kita. Semakin nyaman tentu saja semakin baik. Tetapi ingat bahwa nyaman itu sifatnya adalah trade-off, biasanya ya, trade-off. Trade-off itu tukar menukar terhadap yang namanya biaya. Jadi semakin nyaman kandangnya, maka biaya yang muncul semakin tinggi. Nah, oleh karena itu pada saat kita berbisnis atau berusaha peternakan, maka kita harus mencari titik optimal. Titik optimal terhadap apa? Kenyamanan yang hendak kita berikan kepada ternak,
dan juga terhadap kemampuan dari keuangan kita. Nah, secara sederhana saya akan bagikan pengalaman dari saya sebagai owner dari TNG dan sudah membangun kurang lebih ada berapa ya? Ada 7 kandang yang cukup besar dan juga ada kandang-kandang yang kecil untuk kandang maternity. Nah, untuk Anda yang mau beternak kambing secara sederhana atau gampangnya di dalam menghitung kebutuhan kandang adalah hitung jumlah dari kambing dewasa yang hendak Anda ternakkan, baik itu untuk yang betina maupun yang jantan, dan kemudian kalikan dengan 1,5 meter persegi. Jadi alat ukurnya adalah jumlah ternak kali 1,5 meter persegi. Sedangkan untuk domba itu kalikan dengan 1 meter persegi. Jadi kalau misalnya ya, Anda mau beternak sejumlah 20 ekor kambing, 1 pejantan dan 19 indukan. Jadi totalnya kan 20 ekor kambing. Maka yang kandang yang Anda butuhkan adalah 20 kali 1,5 meter persegi atau seluas 30 meter persegi. Nah, kalau itu adalah domba, Anda mau beternak domba, maka yang Anda butuhkan adalah 20 meter persegi karena 20 ekor domba kali 1 meter persegi. Nah, pertanyaannya kenapa kambing harus lebih luas dari domba, bahkan 50% lebih luas? Nah, jawabannya sederhana sebenarnya. Karena secara natural yang namanya kambing itu hidupnya seringkali soliter, sendiri. Mereka lebih suka untuk cari ramban sendiri, makan sendiri, dan seterusnya. Beda dengan domba yang sifatnya adalah herding. Herding itu adalah bergerombol. Makin banyak mereka di dalam gerombolan, makin nyaman mereka. Sementara kalau kambing, kalau mereka bergerombol, maka mereka akan berantem, tabrak tubruk, saling tanduk, dan seterusnya. Oke, itu adalah luas kandang. Tetapi di dalam konteks luas kandang tadi saya masukkan juga ya, ini luasan untuk utilitas. Luasan utilitas itu misalnya untuk gudang penyimpanan pakan, baik itu pakan kering maupun pakan hijauan. Kemudian area produksi pakan. Dan kemudian juga area-area lain yang mungkin dibutuhkan ya. Nah, itu kurang lebih luasnya adalah 50% dari luas kandang tadi, kandang untuk ternaknya. Oh ya, salah satu yang penting adalah bahwa 50% luasan kandang itu karena di dalam kandang juga ada yang namanya area kerja. Area kerja itu adalah misalnya ada kandangnya kandang plong yang berhadapan, tentu aja di tengah-tengahnya ada area kerja untuk para ABK. Nah, dengan demikian jika tadi kita pelihara 20 ekor kambing, maka luas kandangnya adalah 30 meter persegi, kemudian ditambah dengan 15 meter persegi untuk utilitas. Jadi totalnya adalah 45 meter persegi. Nah, bagaimana dengan biaya yang dibutuhkan? Nah, biaya yang dibutuhkan itu sangat-sangat tergantung. Bagi Anda yang baru mau mulai, untuk sampingan atau rekan-rekan petani dan peternak rakyat gitu ya, itu bisa saja biayanya adalah 0 rupiah. Karena kayu yang dibutuhkan, bambu, kemudian atap, bisa menggunakan barang-barang bekas, kayu-kayu bekas, genting-genting bekas yang ada di sekitar kita. Jadi biayanya bisa sampai bisa dibilang adalah 0 rupiah. Tapi secara umum biaya kandang menurut pengalaman saya ya, yang berada di Klaten, maka biayanya antara 300.000 per meter persegi, ini yang sederhana dengan menggunakan bambu, sampai dengan 1 juta per meter persegi yang menggunakan cor beton
kemudian atap galvalum, dan kemudian kandangnya kandang kayu. Nah, jadi kalau misalnya luas yang dibutuhkan kandang dan utilitas adalah 30 meter persegi, maka biaya ya 30 meter persegi kali 300.000 ya, sekitar 9 juta sampai dengan 30 juta rupiah. Oke, misalnya Anda yang mau melakukan simulasi yang lebih besar ya, kalau misalnya Anda mau pelihara let's say 100 ekor domba deh. Nah, jika Anda mau pelihara 100 ekor domba, maka yang dibutuhkan kandangnya adalah 100 meter persegi untuk kandangnya, kemudian 50 meter persegi untuk utilitas. Jadi totalnya adalah 150 meter persegi. Kalau pengen menggunakan biayanya yang sedengan, misalnya 500 meter persegi, artinya 150 meter persegi kali 500.000 per meter, jadi biaya yang dibutuhkan adalah 75 juta rupiah. Nah, satu hal yang teman-teman harus perhatikan, yang namanya kandang ini akan beranak jika ternak-ternaknya juga beranak, kemudian tumbuh besar. Jadi kita harus juga menyiapkan kalau tidak terjadi perputaran yang cepat ya. Tidak terjadi perputaran yang cepat itu maksudnya cempe-cempe yang dihasilkan tidak langsung kita jual di usia sapian, tetapi kita masih tahan untuk kembangkan lebih lanjut, maka Anda harus menyiapkan nih budget untuk pertumbuhan kandang kurang lebih di tahun pertama 2 kali lipat. Jadi kalau tadi misalnya 150 meter persegi, maka di tahun berikutnya jumlah domba Anda menjadi 200 ekor, artinya jumlah kandangnya atau luas kandangnya menjadi 300 meter persegi. Nah, saya cukup sekian dulu ya untuk menghitung luas kandang. Nanti kalau Anda yang mau bertanya secara detail, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di dalam komen di YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya bisa membagikan informasi ini ke rekan-rekan yang lain. Salam sukses buat Anda semua. Ingat, hitung luasan kebutuhan kandang Anda untuk menciptakan kenyamanan buat ternaknya, tetapi juga bisa seiring dengan budget yang Anda miliki. Sampai ketemu.